makin terasa ada apa sih ini, badan kok nggak wajar, saya bilang. Akhirnya tidur malam hari, ketemu tuh sosok, saya dikejar-kejar, pintu dikunci, jangan sampai saya keluar. Waktu itu udah mau berontak saya udah mau rasanya pengen saya bunuh aja itu yang ngajan. Terus kemudian yang apa, dampak yang paling bahaya apa Mas? Sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman dari rekan kita yang karena bergabung di grup Facebook, yang di sini grup Facebooknya nggak sembarangan karena membahas tentang spiritual. Jadi bintang tamu kita ini kena santet gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingatkan lagi, tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Tak perlu lama-lama, sudah hadir Mas Haris. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya, iya. Ini sedikit, ya saya bukan bilang ini apa menarik, lucu enggak ya Mas ya. Tetapi kenapa waktu itu kok pas gabung di grup spiritual di aplikasi Facebook ya, itu kok kemudian bisa kena santet, itu ceritanya seperti apa? Awalnya sih cuma silaturahim. Iya. Terus karena kebetulan almarhum mama korban santet juga. Oh dulunya? Iya, baru meninggal 2023 baru meninggal. Karena saya kan udah cari solusi rumah sakit, dari klinik-klinik kagak ada hasilnya. Akhirnya sudah saya cari-cari alternatif di grup-grup spiritual. Saya tanya-tanya, ini ada gangguan nggak? Saya penasaran. Iya. Karena almarhum mama udah 12 tahun. Lamanya? Ya, berarti 2023 itu berarti 2011 2010 ya? Iya, pas saya lulus SMA. Iya. Akhirnya malah dari situ malah saya yang kena. Saya pengen ngobatin, cari solusi untuk ngobatin almarhum mama, tapi saya yang kena. Iya. Kalau itu Mas pertama kali gabung itu tahun berapa? Dari 2012, pas semenjak mama sakit. Oh berarti awal-awal Facebook dulu ya? Iya. Masih booming tuh ya? Masih booming. Waktu tembang Facebook tuh 2000 gitu kan ya, 2010, 2012 itu. Oh itu terus, itu Mas kan gabung masuk itu ke grupnya. Kalau boleh tahu, misal kita sebut ini aja, yang pakai nama akunnya itu pakai nama asli atau? Nama asli. Semuanya? Nama asli, tanggal lahir asli, bulan asli, tahun asli, foto profil asli semua. Oh dimasukin situ? Semua di situ. Terus kan umum ya Mas, itu di situ ada siapa saja gitu. Iya. Berarti nggak tahu sebenarnya itu siapa gitu? Nggak tahu. Yang ngerjain tanda petik ya? Ya karena memang niat saya nggak ada berpikiran arah overthinking. Saya positive thinking, tapi ya udah terjadilah seperti itu. Tapi misal kayak member yang lain sama juga Mas, ngirim-ngirim gitu juga? Sama juga? Ada gesek-gesekan energi itu ada, pasti ada. Ada ya? Ada, grupnya itu 200 lebih. 200? Lebih. Ribu atau 200? 200.000 lebih. Oh banyak juga ya? Iya. Sempat kopdar gitu nggak? Belum, baru ada rencana karena waktu itu almarhum mama sakit, saya nggak bisa kemana-mana. Berarti harus ngerawat. Iya, jaga stay di rumah terus. Iya, terus waktu Mas Haris ini kerasa pertama kali itu sejak kapan dan apa yang dirasakan ketika menyadari oh ini kayak kena, kita sebut kayak apa, gangguan gitu? Awalnya kan saya kan ikut perguruan juga. Iya. Ada perguruan saya, udah diingetin sama guru saya. Iya. Jangan main kayak gitu, jangan main di grup, jangan di Facebook. Stop. Saya kan namanya positive thinking, nggak mau overthinking. Saya bilang insya Allah nggak apa-apa. Terus saya awal mulanya itu saya lagi ngasih makan orang tua saya, mama. Saya ngasih makan, tapi tiba-tiba awalnya sore hari jam 4 itu hawa panas, lagi terik-teriknya tiba-tiba dingin. Oh, panas itu cuaca?
cuaca lagi panas, padahal di luar ruangan, Iya. di belakang rumah. Iya. Lagi sore hari itu lagi cuaca lagi panas, lagi panas. Gerah lah ya. Iya, tiba-tiba dingin. Hawa tuh kayak bulu kuduk itu naik terus. Bulu kuduk naik, terus tiba-tiba sakit pala. Pusing Pusing di bagian sini. Bagian sini pusing. Akhirnya saya biasanya kan minum obat buat rek atau obat-obat kayak gitu. Iya. Minum sehari langsung baikan. Iya. Kok malah enggak? Saya coba lagi obat kedua, enggak, ketiga enggak. Saya penasaran. Habis itu tiba-tiba saya mau beli obat lagi, nggak bisa bangun. Kenapa kok nggak bisa bangun badan? Tiba-tiba sekujur badan panas, meriang gitu. Padahal di luar panas, tiba-tiba panas saya, meriang, panas, dingin gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya saya nggak bisa bangun sama sekali. Nggak bisa bangunnya itu kayak apa mas? Kayak rep-repan gitu? Nggak bisa bergerak. Oh kayak kayu gitu? Kayak Kaku. kayu. Tapi ini dinginnya itu misalkan kita kadang AC ini kan dingin ya. Itu dinginnya kayak ini apa? Es gitu atau gimana? Atau dingin kayak Awalnya tuh saya belum pernah merasakan hal seperti itu. Tapi menggigil nggak? Menggigil. Oh berarti ya apa? Kayak meriang gitu ya? Meriang. Cuma saya dibawa ke klinik sama kakak saya. Nggak ada hasil apa-apa. Diperiksa normal? Normal. Iya. Dikasih obat dan di diagnosa itu cuma katanya ini asam lambung. Iya. Padahal mah alhamdulillah normal. Tapi sempat misal kayak cek darah barang itu? Semua normal. Tidak ada gangguan? Nggak ada sama Tapi sekali. posisi badan masih sakit? Sakit. Saya nggak bisa bangun ditopang berdua. Iya. Saya dibawa naik motor ke bawa klinik itu aja saya 3 orang. Saya yang megang. Ya diangkut ke motor. Gitu akhirnya ya dari situ saya makin terasa ada apa sih ini badan kok nggak wajar saya bilang. Akhirnya tidur malam hari ketemu tuh sosok, saya dikejar-kejar. Iya, ini mas dari pertama ngerasain gejala itu kemudian sampai mimpi ini tuh berapa lama waktunya? Selang 2-3 harian lah. 3 hari kemudian? Iya. Waktu misal pas digotong itu, pas diangkat itu posisinya lemes dari gini? rumah, dari klinik. Itu lemes gini atau? Lemes, nggak ada sama sekali tenaga. Kayak lumpuh gitu? Iya, kayak lumpuh. Iya. Oh. Sampai di tempat klinik pun ada bangku panjang buat itu. Akhirnya saya tidur di situ, berbaring. Sampai dokter nanya ini kenapa? Ada apa? Apa gangguan saraf apa gitu ya? Iya. Kelumpuhan atau apa? Cuma dikasih obat, disuntik, tapi nggak mempan. Sama sekali ya? Sama sekali enggak. Iya. Terus hari ketiga ketika tidur bermimpi? Ketika habis pulang dari klinik, awal ngantuk, makin tiba-tiba makin sakit di sebelah sini, diserang di sebelah sini. Akhirnya saya tiba-tiba ngantuk. Padahal itu posisi lagi mau maghrib. Mau maghrib? Tapi maaf mas, selama 3 hari itu proses makan, kemudian maaf ya kalau kayak buang air itu gimana? Dibantu juga? Saya dibantu. Cuma kalau malam saya kena ngesot. Jalannya? Iya. Tapi makan disuapin atau? Makan disuapin, cuma nggak nafsu makan? Nggak nafsu makan. Saya udah mau makan, muntah. Selalu muntah? Selalu muntah. Saya minum obat segini, obat pil, keluar terus. Akhirnya ini kayak diri ini nggak nerima. Iya, nolak ya? Menolak. Terus-terusan menolak. Berarti pengaruh kemudian juga ke berat badan? Berat badan. Oh iya, nah ini mungkin yang harus saya tahu. Mimpinya itu seperti apa, kronologinya, kemudian turun berat badannya seperti apa gitu. Awal itu dikejar-kejar sampai berhari-hari kok ini mimpi dikejar-kejar terus nih sama sosok laki-laki. Sosok laki-laki seperti segini. Tingginya? Iya. Berarti kalau segini kan di bawah rata-rata ya mas ya? Bawah rata-rata. 50-an senti lah? Iya, cuma dia sosoknya tua. Kayak bapak-bapak. Cuma pakai ikat kepala itu. Pakai pengikat kepala kayak dia pakai baju hitam gitu. Cuma dia mau nangkap. Pertama dia sendiri pengen menangkap saya.
kebiasaan setiap saya tidur itu tiba-tiba bawa pasukan rame-rame. Pertama saya nggak bisa ketangkap, kedua saya nggak ketangkap, ketiga nggak tangkap, sampai berapa kali itu akhirnya terakhir saya ketangkap. Saya diikat kayak ada tali gitu, diikat tali. Akhirnya saya ketangkap tuh di situ. Cuma pas dari situ pun saya nggak sadar. Kalau ini Mas gambarannya orangnya itu orang beneran, yang sosok bapak pendek itu? Asli. Manusia ya? Benar-benar manusia. Terus pasukannya manusia apa bukan manusia? Jadi nggak tahu kalau pasukan itu, tapi manusia juga. Orang, bapak, wujud orang gitu ya? Wujud orang. Cuma di situ saya berada kayak di suatu gedung, suatu bangunan. Bangunan terbengkalai. Nggak tahu itu di mana. Gedung gini model biasa. Kayak model kayak gini biasa. Iya. Cuma di situ saya dari ini saya loncat dari gedung 1 ke gedung kedua, ketiga, keempat. Saya terus loncat. Dalam mimpi tapi itu ya? Nggak ketangkap. Alhamdulillah nggak ketangkap. Sampai detik waktu itu terakhir saya ketangkap pas lagi rame-rame. Oh, dikeroyok? Iya, ada 10-20 orang. Itu 20 orang itu semuanya cowok semua? Cowok semua. Usianya bervariasi atau? Tua semua. Seusia bapak itu atau? Kayak seusia bapak itu. Oh, tapi tinggi badan dan postur ada yang variasi kecil, ya? variasi. Tapi ukuran manusia masih? Ukuran manusia. Dari gedung 1, gedung 2, dia nggak tangkap. Mau kemana kamu? Gitu katanya. Saya akan kejar kamu. Mau sampai ke lubang semut saya akan kejar. Katanya seperti itu. Akhirnya ketangkap, sampai bawa pasukan, saya diikat di bangunan itu. Oh, diikatnya itu di tiang gitu apa gini aja sih Mas? Cuma waktu itu di sini. Jadi ini tali semua. Oh, berarti kayak mumi gitu? Oh, kayak pocong? Iya. Bentuk pocong gitu? Bentuk pocong. Terus waktu sudah ketangkap itu ada komunikasi nggak? Dia bilang mau kemana? Itu yang saya ingat terakhir. Habis itu saya nggak bisa, kayak mulut kebungkam. Kayak nggak bisa ngomong. Tapi nggak disumpel gini? Nggak, tapi nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong di situ. Terus mereka kayak ngelakuin apa gitu Mas? Cuma ketawa-ketawa aja. Terus habis itu setelah kejadian itu terbangun atau gimana? Terbangun. Waktu bangun tidur yang dirasain? Terbangun itu saya malah kerasukan. Oh, kerasukannya apa Mas kalau masih ingat? Tapi Mas nggak ingat, orang lain yang tahu? Jadi di situ ada kakak saya, ada abang saya, ada keponakan saya. Iya. Di situ. Jadi dia ngejagain saya. Terus saya ketawa-ketawa di situ. Oke itu. Terus kakak saya bilang, siapa ini? Terus habis itu kakak saya bilang, keluar dari tubuh raga adik saya. Gitu, seperti itu. Akhirnya saya nggak tahu diapain nama abang saya, tiba-tiba saya sadar sendiri. Habis itu kerasukan lagi. Saya bilang, kagak ada yang bisa ngobatin anak ini. Katanya seperti itu. Itu proses kesurupannya, kerasukannya sampai berapa lama Mas? Dari mimpi itu? Dari Oktober, November, Desember hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Hampir setiap Waktunya hari. ada waktu khusus? Nggak ada. Setiap saat? Setiap saat. Lalu tiba-tiba langsung gitu, masuk gitu? Setiap bangun tuh rasuk. Apalagi kalau ini setiap bangun kerasukan, akhirnya di situ saya dijagain sama kakak saya, ada abang-abang saya, takut saya kenapa-napa gitu. Iya. Terus ada tindakan nggak Mas dari keluarga, misal manggil siapa gitu? Karena kan keluarga saya kan nggak paham tentang hal itu gitu. Iya, tentang hal itu nggak paham. Akhirnya keluarga saya bilang, bawa lagi lah kemana gitu. Yang pertama kan mau ke klinik dulu. Klinik, tapi nggak ada hasilnya juga. Gitu. Nggak ada, ya. Oh iya. Jadi mungkin kita lihat dulu ya Mas ya. Sebenarnya gini, kalau kita sebut itu kan Mas sudah berkata ada diketahui orang nih di grup gitu. Katakan di grup itu kan nggak saling kenal tentunya ya. Nggak saling kenal. 200.000 siapa yang kenal juga kan ya. Cuma yang saya aktif di grup itu cuma ada 4 adminnya. Iya, saya kenal dan sering video call bareng, ngobatin orang bareng, dan di situ pun saya ada satu grup yang berselisih. Oh,
kayak ini ya, di dalam selnya sendiri kayak internalnya gitu ya. Iya, cuma di situ pun saya kayak dikambing hitam kan. Saya pun nggak tahu permasalahan seperti Kenapa apa. gitu. Iya. Oh iya, itu aneh Mas Haris, ada yang kalau kita sebut itu memang ada yang ngerjain sih waktu itu. Jadi dari 20, kayaknya ngitung sekitar sebenarnya nggak ada 20 orang ya, sekitar 17-18 orang. Ketambahan sama yang bapak-bapak itu, saya melihat secara penggambarannya memang, penggambarannya ini Mas, yang nanti kalau bisa dibenarkan, memang kayak modelnya itu mungkin Pak pendek gitu ya, 150, badannya agak gemuk dikit ya, agak sih ini agak gemuk ya orangnya. Terus rambutnya emang agak panjang dikit tapi botak nggak sih? Ada. Tapi ada, tapi selabur tuh loh. Sehingga saya ada juga. Ada gitu kan. Terus sedikit berkumis dan jenggot tapi agak panjang. Itu memang tatapannya tajam sih, agak bengis gitu mukanya. Kayak baju hitam, dalaman juga hitam sama hitam. Terus ada kayak cincin-cincin nggak Mas? Banyak. Kecilan. Banyak. Iya, kayak apa? Akik ya? Akik. Betul. Nggak pakai sandal. Nggak pakai sandal. Di belakangnya itu memang pakainya hitam-hitam juga, tapi serba hitam. Ya, bervariasi ya. Nah, sebenarnya yang ngerjain itu yang ada di salah satu itu Mas. Sebenarnya. Satu orang aja ya? Satu orang, tapi bersekongkol sebenarnya, ada beberapa. Jadi mereka sebenarnya awal cuma mau ngasih pelajaran ke Mas gitu. Saya nggak tahu ini masalahnya apa sebenarnya. Karena banyak kan anak muda Mas di situ. Anak muda yang masih nyajal-nyajal. Nyoba-nyoba. Masih apa kayak cari apa, harus validasi lah kita sebutnya gitu. Yang masih baru tahu, baru belajar setengah-setengah, mereka praktekin. Entah penyembuhan, entah pengiriman, jadi ada dua gitu. Nah, karena Mas ini sebenarnya di garis yang mungkin lebih cocok yang mencari pengobatan dan menyembuhkan. Tapi tentu di situ juga nggak semuanya. Ada mereka yang coba-nyoba, yang nyoba-nyoba ini yang bahaya. Nah, siapakah yang sosok bapak-bapak itu ya kalau kita sebut gurunya ilmu hitam Mas. Itu gurunya ilmu hitam. Awalnya cuma mau ngerjain Mas Haris, tetapi ternyata ada intrik lain. Mereka pengen manfaatin. Jadi ngambil dari 4, kalau kita sebutin kan ada sedulur papat 5 pancat. Inang ya? Ada apa nih? Ada hari-hari itu loh Mas, plasenta, darah, ada tali pusar sama apa, ada air ketuban. Itu kan kita ada 4 nih, 4. Itu diambil 1 Mas sebenarnya. Mas Haris itu posisinya. Jadi dalam mimpi itu kalau kita sebut adalah perjalanan spiritual. Jadi kenapa Mas Haris kemudian lumpuh pada waktu itu, nggak bisa gerak dan macam-macam. Kalau kita sebut korin sejatinya diambil. Bahkan sempat full diambil semua, 4-4-nya loh. 4-4-nya diambil, tetapi ada memang 1 yang diikat. Kalau kita sebut itu bagian hari-harinya itu yang masih di bawah mereka pada waktu itu diambil. Dan mungkin sampai saat ini masih kadang ngawang kok Mas Haris tuh, kalau mungkin saya rasakan ya, saya lihat itu masih agak ngawang. Kenapa? Karena belum bisa kembali 100%. Masih ada yang tertinggal sebenarnya posisi sampai hari ini. Gitu. Nah, ketika ini diambil 1, ada beberapa kalau kita sebut kuota dalam tubuh kita secara metafisiknya atau secara tubuh halus kita itu nanti diganti oleh entitas Mas. Makhluk ya? Makhluk gaib yang lain, makhluk astral. Jadi itu yang tadi menyebabkan kerasukan. Dan karena hampir keempat-empatnya diambil semua, itu keluar masuk Mas sebenarnya waktu itu. Keluar masuk gonta-ganti karena kalau saya definisikan itu mungkin ini jenisnya kayak santetnya itu narik sukmo Mas, narik sukmo. Yang memang menggunakan saya lihat itu menggunakan ayam kalau nggak salah. Jadi ayam yang digantikan. Jadi ayam yang diikat itu nanti akan connect ke badanmu. Waktu itu saya nggak tahu, mungkin Mas Haris dengan anggota lain pernah ketemu secara fisik nggak? Walaupun 1 orang aja. Ada 1. Ada 1. Seingat saya. Iya, karena begini, kalau kemudian hanya mengirimkan foto, identitas, juga weton ya, itu menurut saya itu hanya menjadi database-nya saja.
Tapi bagaimana kemudian mereka bisa mengerjakan itu semua? Itu ada satu hal yang dari tubuhmu itu bisa berhasil diambil. Kalau saya menafsirkan itu adalah rambutmu. Rambut saya. Rambutnya. Nggak tahu cara mereka ngambil gimana. Waktu itu mungkin rambutnya nggak pendek ini, mungkin agak panjang dikit. Agak panjang. Nah, itu yang diambil. Dan saya lihat itu kemudian diikatkan di anak ayam, kena lah itu. Teknologinya saya lihat gitu ya Mas. Kalau kejadian di antara tahun 2021 ya ke bawah, tahun 2011 ini ke sini, setelah kejadian itu jadi narik sukmonya itu kemudian ditaruh di kutuk ya, kutuk itu anak ayam. Itu harus lepas sendiri si rambutnya itu di hewan itu. Yang nunggu hewannya gede tuh Mas, baru bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas ya akan terkunci terus. Iya, jadi kurang lebihnya gitu ya Mas. Nanti mungkin Mas harus bisa cerita lagi karena saya harus tahu step berikutnya. Jadi saat mengalami kesurupan itu tentunya kan kita memiliki aktivitas-aktivitas hariannya, termasuk waktu kita sebutnya itu ibadah, kemudian makan dan lain-lain, mungkin mandi dan mungkin buang air ya, semuanya kan ada. Termasuk saya pengen tahu juga ibu yang ngerawat siapa terusan? Saya. Berarti bisa? Dia sedikit saya paksakan aja. Oh, berarti bangun gitu ya? Saya paksakan aja. Karena di rumah itu cuma ada saya sama ibu. Berdua. Iya. Ya mau nggak mau saya. Oh. Karena ada kakak cuma beda rumah, nggak sehari lah ya. Beda gang. Ya. Terus ini kalau Mas Haris mungkin melakukan aktivitas lain, kan maaf ya, ini kan kita udah ngelihatnya ini gangguan secara metafisika itu mengarah kepada serangan ilmu hitam. Ya. Di mana kita definisikan itu adalah gangguan santet misalnya. Nah, ada beberapa hal-hal nggak yang ketika misalkan mau melakukan ini kan sembahyang misalkan, kayak misalkan berwudu atau ada suara azan, itu ada efek nggak Mas? Selain tadi pas kejadian itu kan banyak kerasukan sama menjelang maghrib ya sakitnya ya. Itu ada efek lain nggak Mas? Ya, jadi mau memulai sembahyangan lah. Setiap azan itu katanya sih saya ngamuk. Itu azan semuanya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu saya ngamuk setiap itu. Saya ngamuk, saya teriak-teriak. Dan nggak tahu itu hawanya itu kayak kok sakit seluruh badan. Oh, maaf sebelumnya. Lokasi rumah dekat sama masjid? Nggak terlalu dekat, tapi sedanglah. Itu berpengaruh di rumah aja atau pas misal keluar rumah? Jadi masjid yang lain gitu atau di TV gitu misal? Di rumah mau di TV mau apa? Karena kan pakai itu kan pendengar suara itu kan kencang. Iya. Kedengaran sampai ke rumah. Iya. Akhirnya saya ngamuk. Terus saya kan biasanya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong ABCD lah. Tiba-tiba saya ngomong kasar, matiin gitu ajannya. Kalau nggak gitu. gue yang matiin lu gitu. Terus kakak saya bilang, ini siapa? Kata kakak saya. Kata saya, lu yang siapa? Gitu. Tuh ajan matiin kak. Saya ditahan. Ya akhirnya kan saya ditahan seperti ini sama kakak saya. Takut saya berontak keluar lah. Gitu. Takut berbuat yang enggak. Padahal di situ posisi saya lumpuh, tapi kayak punya kekuatan baru gitu. Saya nggak tahu itu kok bisa seperti itu. Kalau yang ini Mas dirasakan di badan, misal dengar suara itu kayak apa sebelumnya? Ya. Secara ini ya sakit fisiknya, rasanya. Gitu. Untuk fisik sih nggak ada. Cuma untuk kayak nggak pengen itu marah kalau dengar suara. Emosi meledak. Di telinga gitu rasanya apa? Kayak ditusuk-tusuk. Saya bilang udah jangan aja gitu, saya bilang ke kakak saya. Sama banting-banting gitu? Itu udah saya banting teko, saya banting semua. Terus sempat ini nggak Mas, kayak ada dorongan atau apa datengin ke masjid misal gitu? Ada. Itu gimana Mas? Saya pas seingat saya ajan asar. Waktu itu udah mau berontak saya mau rasanya pengen saya bunuh aja tuh yang ngajan. Tapi sempat ngambil apa gitu Mas buat bunuh, sempat mau
di Datang situ ngelabrak gitu. apa aja yang saya ini Temuin. ada gelas lah, ada saya pegang, saya mau hajar kayak gitu. Cuma mungkin kakak saya untuk mengantisipasi mikir-mikirin, akhirnya saya dapat gelas. Saya mau berontak gitu, pas saya mau berontak, saya mau keluar, ditahan sama kakak saya, jangan sampai keluar. Sendiri kakaknya, apa berdua? Ada 2. Oh, itu beda gang. Iya. Kakaknya cowok-cowok. Cewek cowok. Oh, berarti kan pegangin gini ya? Pegang gini. Oh. Saya mau pecahin terus. nggak tahu sih ini, tapi nggak saya misalkan mau apain. maaf mas, misalkan kasarannya itu diturutin, itu bisikan itu apa dari dalam kayak ada dirinya? bisikan. Gimana? Bunuh aja gitu. Iya, udah hajar aja gitu. Orang itu gitu. Orang itu ya gitu. Ya masanya. Terus ditahan, saya di kiri kanan itu udah ada kakak saya bilang istighfar sebanyak mungkin sih istighfar. Tapi saya sampai saya kena, kakak saya tuh kena tonjokan dari saya. Akhirnya udah tuh dipisahin, akhirnya pas ajan selesai saya udah lemes lagi. Oh, itu ajan selesai atau habis koma? Ajan selesai saya lemes. Terus misalkan kemudian kan selang berapa menit kan koma ya? Iya. Kalau pas komat tuh komat lagi nggak? Enggak. Oh, khusus ajan aja? Khusus ajan aja. Komat nggak? Enggak. Itu kan kali dari masjid ya mas ya? Iya. Kalau misal di TV, misal dengerin, penonton TV saya terus suruh matiin sempat kepikiran mau mecah atau ngancurin TV? Saya mau hancurin HP kakak saya, soalnya di situ di setel ayat kursi, sama Yasin, jadi di situ ada beberapa HP. Di ini saya bilang, ngapain sih denger ayat-ayat begitu? Nggak jelas, saya bilang kayak gitu. Mau dibanting, disengajain sama kakak saya, sengaja. Keluar nggak lo, kata kakak saya. Dikencengin lagi, makin kenceng, saya makin berontak sih. Kakak saya makin kenceng. Akhirnya ya udah, saya tiba-tiba lemes lagi. Lemes ya. Nah setelah kembali lagi kasarnya, maaf ya mas, setelah normal kembali, itu ingat nggak mas dengan aktivitas sebelumnya? Berarti diceritain ya? Diceritain. Oh. Hanya beberapa persen ingatan saya yang saya ingat. Kalau ini mas kan tadi tentang azannya. Iya. Dan juga misalkan di apa setelin murotal kita sebutnya. Itu yang dirasain di badan apa? Di dalamnya misal? Di dalam tubuh? Waktu posisi nggak sadarnya itu apa? Kayak mimpi, kayak tidur atau gimana? Saya nggak tahu, kayak berada di suatu ruangan. Oh, ruangan? Disekap gitu? Iya, nggak tahu itu di mana. Itu seperti apa mas gambarannya? Ruangan kayak satu ruangan, kayak bentuknya kayak kamar mandi. Saya dikunci, dikunci di ruangan itu. Saya nggak bisa kemana-mana. Itu ruangnya terang gini, gelap atau? Gelap. Nggak ada jendela? Sama sekali. Saya pun nggak pernah ke situ. Masih ingat luasnya kira-kira berapa mas luasnya? Sama ini masih lebar ini? Selebaran ini. Sekamar mandi? Sekamar mandi, cuma beberapa petak. Saya disekap. Biasa kan ada tangga, itu ada ruang kosong. Saya dikunci di situ. Tapi ada pintu? Nggak ada pintu. Berarti kayak ini, kayak lubang? Kayak lubangan, ya. Oh, terus berarti atas bawah semua tutup semua? Tutup semua, gelap. Saya nggak tahu itu, saya nggak ingat apa-apa, gelap. Yang saya tahu itu gelap semua. Dengar suara-suara nggak waktu di dalam? Nggak. Berarti hampa? Hampa, kayak ruangan kedap suara. Oh. Gelap semua. Nah nanti setelah selesai azannya balik lagi, saya tadi di sana gitu, bisa keluar gitu. Pas ini tiba-tiba saya balik lagi ke situ. Otomatis gitu? Otomatis ya? Tersendiri. Oh. Kalau kemudian pas sadar itu ingat nggak mas tadi keperangkap itu, saya nggak masuk situ, dan itu diulang-ulang setiap azan kayak gitu terus? Terus diulang-ulang selama 3 bulan. Berarti sehari 5 kali? Hampir setiap hari, setiap azan. Ada azannya? Iya. 3 bulan kan 90 hari ya? Berarti hampir 500 kali diperangkap? Iya. Dan sama terus tempatnya? Terus di tempat itu lagi. Itu berbulan-bulannya. Pengaruh ke fisik apa yang terjadi? Dari penurunan berat badan. Dari berapa kilo ke berapa kilo? Dari 80 kilo turun ke 60 kilo. Iya, 20. Sampai badan, sampai segini semua. Saya kelingking. Jari-jari semua pada turun. Tapi termasuk ini juga? Tinggal tulang doang, kelihatan tulang. Lempeng gitu ya? Iya. Dampak yang paling kerasa banget yang kita sebut sudah mendekati ambang bahaya seperti apa mas waktu itu? Yang sudah jadi ke fisik, yang kemudian ketika kan pasti periksa ke dokter lagi nih. Iya. Sudah ada penyakit secara medis nggak yang bisa dijelaskan pada waktu itu? Medis pun nggak bisa menjelaskan. Dokter bilangnya apa? Asam lambung lagi.
Oh, tapi tetap setiap hari masih bisa makan? Enggak, Sama 3 bulan nggak makan? sama 3 bulan nggak makan. Mau makan Konsumsinya apa? keluar lagi. Katanya di sini ada GERD katanya. Ya naik terus buang gitu. Keluar ya. Cuma kan saya rasa kok nggak seperti ini, ada aneh. Iya. Dari makan aja yang nggak bisa makan. Cuma obat kenapa nggak bisa nelen? Masuk, iya. Iya, kayak panas lidah kalau kita nelen. Iya. Obat itu panas lidah. Terus kalau kita makan pun panas. Saya muntahin lagi. Sampai kagak perutnya pun saya terus keluarin padahal nggak ada isinya, kayak muntah terus. Seperti itu sih. Iya. Terus untuk makannya apa akhirnya selama 3 bulan itu? Bubur Tapi bisa masuk bubur? nggak Nggak makan, nggak minum 3 bulan itu? sama 3 bulan itu. Tapi tetap nutrisi masuk kan, mas dipaksain gitu? Nggak ada. Mau 3 dipaksain bulan puasa total? puasa total. Sampai kakak saya pun beliin ayam, Iya. beliin nasi pun Nggak bisa? nggak bisa. Terus kemudian yang apa? Dampak yang paling bahaya apa mas waktu itu yang dirasain? Sampai meninggal. Oh sempat? Sampai Koma? meninggal. Itu Koma gimana mas ceritanya? sama itu saya pun nggak ingat itu koma. Cuma yang saya ingat itu dari perkataan kakak-kakak saya. Padahal saya emang nggak pernah ngomong kasar, selama saya ini nggak pernah ngomong kasar, saya nggak pernah berontak, saya nggak pernah marah-marah. Kenapa saya bisa marah-marah, berontak? Tapi kata-kata kamu bangun. Oh enggak, saya nggak bangun seperti itu. Saya ngerasa nggak di dunia ini, kayak di dunia lain lah. Itu waktu koma itu di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Oh berapa lama komanya? 3 bulan juga. Berarti 6 bulan akhirnya kalau diperpanjang ini? Enggak, sama itu Totalnya? total ya. Kasar ya? Ya. Terus kemudian waktu siuman ya terbangun dari komanya itu apa yang dirasakan? Dan misalkan kenapa bisa bangun akhirnya? Bisa bangun itu kayak nggak tahu, kayak ada bisikan aja. Yang ngajak Akhirnya saya itu balik pulang. lagi ke tubuh. Habis akhirnya ke tubuh Desember 2021 mau akhir tahun. Oh waktu COVID ya? Itu Setelah COVID. setelah COVID ya? Iya. Jadi gini mas, waktu kemudian terbangun itu kan katanya tadi ada yang kayak bisikin jemput ya? Iya. Itu gimana mas, penggambarannya seperti apa? Sampai suara aja. Suara seperti apa suaranya? Suara udah kayak suara ayo ikut. Tapi di situ saya ngeliat kayak perasaan saya itu kayak ini bapak loh, ini almarhum bapak. Tapi saya yakin itu bapak gitu. Tapi saya ini akhirnya bapak yang menuntun. Ngalahin. Ya, yang saya rasa itu bapak. Kalau penggambarannya waktu itu, ingat mas? Maaf, perwujudannya. Perwujudan enggak. Cuma Suara yang aja. suara yang saya hafal sampai sekarang suara almarhum bapak. Tapi percaya atau menggunakan pakaian apa gitu? Hanya suara saja? Suara aja. Kalau yang sosok bercahaya itu pas 17 Desember itu. Itu seperti apa kan penggambarannya? Saya itu pas ajan Isya, Ya. di situ pada ngumpul. Biasanya nggak pada ngumpul, ini ngumpul. Ajan Isya pas saya udah bilang sama kakak saya, kak pamit mau pulang. Iya. Udah ada yang nunggu, Iya. udah ada yang jemput. Saya bilang kayak gitu. Udah ada yang jemput di atas. Saya bilang, siapa? Terus itu saya mau pamit, tolong jaga mama, jaga rawat, jangan ditinggal kemana-mana ya. Mau pamit. Akhirnya itu keluar sendiri, dituntun sama sosok putih itu. Sosok putih. Sosok putih itu putih bercahaya atau pakaiannya putih mas? Dia kalau ini kayak kena mata itu silau. Lawaannya manusia? Laki-laki atau perempuan? Sepertinya kayak bukan, cuma sosoknya tinggi. Oh, iya. Tinggi. Dan di situ pun saya kayak ada naik anak tangga. Kayak anak tangga. Di situ pun di sini saya, di sini sosok putih. Jadi saya ngikutin sosok putih itu dari samping. Di situ pun saya ngeliat, kok saya diem aja di bawah. Kok saya ngeliat diri saya sendiri di bawah. Di situ lagi rame, saya di bawah itu saya diem aja kayak gini. Saya nggak ngomong apa-apa, cuma
kok saya otomatisnya kok saya diem aja di situ, pada rame, pada nangis, nggak tahu nangisin apa. Saya otomatisnya seperti itu. Saya ngeliat kayak dari langit ke bawah, cuma saya nggak tahu perasaan kok saya ngeliat diri saya. Dari turun. Pas saya naik tangga keberapa, saya ngeliat nggak sengaja, karena kan nggak ada pegangan. Oh, nengok gini saya sengaja. Iya, nggak sengaja. Terus sosok putihnya masih di Sosok atas putih apa masih nggak, ngikutin di depan. Oh. Ini saya, ini sosok putihnya. Iya. Seperti itu sih. Tapi ngebelakangin sosok putihnya. Saya ngebelakangin dia. Iya. Dia saya ngebelakangin Mas Anu ya. Terus itu Mas lihat nggak Mas, tangganya itu ujungnya kemana? Nggak ada ujung. Oh, berarti cuma tangga gini dong gitu ya? Terus tangga, seperti tangga. Terus tangganya itu warnanya apa Mas? Putih atau apa? Bening. Bening. Oh, kayak kaca. Kayak kaca. Cuma saya nggak tahu itu. Saya naik aja. Habis akhirnya dari situ pun si sosok putih itu pun tiba-tiba saya kayak ada yang ngedorong. Ngedorongnya seperti apa Mas? Ngedorong kayak saya kayak jatuh, tiba-tiba kepleset, jatuh dari tangga. Tiba-tiba kok saya masuk lagi. Terus Kira-kira ini itu. balik lagi. Balik lagi. Pas saya di situ kok ada guru saya. Ada guru saya. Iya. Sekujur badan pada keringet, pada keluar cucuran air. Itu kayak sakit, kayak ketiban. Jadi kayak masuk ke tubuh lagi, itu sakit rasanya. Perih. Iya. Terus waktu sama sosok putih tadi sempat ngobrol nggak Mas? Ada Nggak percakapan? ngomong. Apa misal ayo ikut, atau dia ngode apa sini gitu, ngode tangannya misal. Cuma saya kayak ngegandeng kayak anak sama bapak. Nuntun. Oh, nuntun gini aja. Iya. Tapi dia kayak gini gitu, belakangin. Saya Noleh pun nggak dia? nggak noleh sama sekali. Duduk aja kayak gini sambil nudukin jalan. Oh, pakaiannya itu apa Mas? Kayak kupluk gini atau? Dibilang kupluk, saya nggak ngeliat kupluknya. Tapi lihat lehernya, rambutnya itu. Enggak. Ini cuma tutupan gini. Sosok putih. Bercahaya banget, bercahaya putih silau. Nggak bisa melihat saya. Cuma saya itu tinggi, yang saya ngeliat itu tinggi. Tingginya lebih manusia atau nggak wajar? Nggak wajar itu. Terus gandengannya itu Mas kayak apa Mas? Kayak gandeng aja. Saya dituntun. Berarti sempat megang tangannya? Iya, saya ngerasa kayak saya dituntun. Ya digandeng gini ya? Iya. Pegangannya kayak apa Mas? Pegangan manusia atau? Kayak biasa aja, meganginnya. Yang dirasakan apa Mas waktu itu? Lengan. Anget apa panas atau? Nggak ada rasa. Kosong? Kosong. Kayak megang benda gini? Iya, seperti itu. Oh. Terus kan itu jalan, akhirnya kepleset, lepas pegangannya. Iya. Kalau kejadiannya itu dari lepas sampai balik itu berapa lama katanya yang nunggu di sekitarnya pada waktu itu? Enggak, cuma persekian menit. Oh, nggak lama ya? Katanya, cuma kok bagi saya lama. Di sananya ya? Iya. Oh iya, berarti mungkin maaf kata yang bisa disampaikan itu mungkin kayak sosok malaikat itu Mas, ngajak nyabut nyawa, mati suri itu. Benar kan ya berarti ya? Iya, sempat mati suri karena saya juga pernah ngalamin itu sama dulu. Tapi saya mungkin pas nggak ditunggu orang gitu, jadi naik terus turun lagi. Tapi waktu itu saya nggak tangga sih, ditungguin aja yang bercahaya juga sama. Mati suri itu Mas, kayaknya Mas, posisi mati suri. Belum saatnya jadi balik. Itu. Udah minta izin padahal saya. Iya. Udah minta izin sama keluarga semua, pada ngumpul, pada nangis. Biasanya guru saya nggak pernah jualan. Pas hari itu kenapa kok guru saya jualan hari itu? Sampai lagi menggoreng dagangannya ditinggal. Masih nyala kompornya. Langsung datang tiba-tiba. Iya. Tapi nggak ada yang ngasih kabar? Kakak saya. Oh, yang manggil? Teriak-teriak. Guru saya panik, ada apa gitu. Akhirnya datang, saya nggak tahu tuh saya diapain, seperti apa, saya nggak tahu lah. Iya. Nah ini kan setelah balik lagi ke Raga ya, setelah selesai itu ada wejangan nggak Mas, atau dikasih tahu apa oleh gurunya pada waktu itu? Cuma dibilang ini, tuh, udah saya ingetin jangan pernah main. Begini kan jadinya. Main ini tadi? Iya. Yang gabung ke grup Facebook itu? Iya. Jadi begini kan jadinya. Kalau dibilangin keras, susah, bebel lah. Kalau bahasa Betawi mah bebel. Kalau di grupnya itu sendiri banyak juga Mas yang mereka mengalami serupa kayak Mas gitu?
Ada beberapa sih, 2-3. Dari Madura ada, dari Sukabumi ada. Itu se-Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Indonesia ya. Mereka juga sama teknik apa metodenya ngirimin foto dan macam-macam gitu. Ada yang memang suka awal video call itu, grup Facebook itu kan video call, suka, cuman dia ditolak akhirnya diguna-guna. Ada apa gitu ya? Iya, karena cinta bertepuk sebelah tangan ada. Iya, di itu. Pelet lah ya. Iya. Oh iya. Sebenarnya kalau kita lihat memang ada sedikit kehati-hatian ketika mengirimkan sesuatu, apalagi itu media online dengan jumlah member sebanyak itu yang kita nggak kenal, Mas. Iya, apalagi tadi Mas juga sempat ada waktu untuk bertemu gitu ya. Mungkin ada bagian tubuh yang diambil itu lebih akurat sih. Tapi bagi saya sendiri, kalau kita sebut tentang ini ya aplikasinya gitu ya, penerapan ilmu hitam itu kalau dengan data diri itu memang nggak semudah itu gitu, Mas. Pasti harus ada satu bagian tubuh kita yang dipakai gitu. Kalau memang tujuannya untuk mengerjain. Namun kalau kemudian itu dari apa dendam, iri atau apa itu kan lebih cepat sebagai bahan bakarnya gitu. Tapi kalau zaman sekarang menurut saya kalau ada identitas seperti itu yang disampaikan, apalagi ada KTP itu lebih banyak kalau disalahgunakan untuk keperluan misalkan kayak pinjaman online misalkan gitu, itu lebih bahaya untuk zaman sekarang ya. Dan pada waktu itu sebenarnya kalau untuk data diri itu lebih bahaya jika itu dimanfaatkan untuk keperluan yang kurang baik, oknum misalkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan magis seperti ini, itu mungkin hanya untuk database saja, Mas, database-nya aja. Karena pasti ada bagian tubuh kita yang sudah di bawah sana, gitu. Jadi paling dari pihak yang melakukan itu hanya ngecek saja. Paling utama adalah tanggal lahir itu menyatakan weton, Mas. Ya. Itu paling penting itu. Kenapa? Karena setidaknya tahu kalau kita sebut itu waktu pengapesan, jatuh apesnya kapan, lemahnya kapan. Itu hanya tahu saja loh, Mas, karena ini sistemnya adalah online. Tapi kemudian kalau mendapatkan entah itu bagian dari tubuh, misal kita sebut entah rambut, kuku, atau cairan dari tubuh kita, kemudian pakaian dalam punya kita, itu lebih kita sebut lebih cepat dan maksimal lagi. Karena ada beberapa metode ya, selain memang percepat kematian menggunakan memanfaatkan penyakit bawaan, juga biasanya kebanyakan narik sukmonya itu, kayak Mas tadi khususnya, dan kecelakaan, Mas. Kecelakaan bisa pas hari itu juga, entah kasarannya kepleset, kesetrum listrik, apa ini kecelakaan lalu lintas itu yang paling sering. Iya. Tadi kan kemudian ini ya, Mas, kita sebut terbangun dari peristiwa mati suri. Iya. Setelah itu ada langkah pengobatan nggak, Mas? Sampai recovery-nya itu sampai Mei 2022 baru bisa sembuh. Total Full. Selama menjalani proses penyembuhan dan recovery-nya itu, kalau boleh cerita ya, Mas ya. Iya. Prosesnya seperti apa? Guru saya pun cuma mijit seperti biasa. Kayak orang awam mah melihatnya mijit. Tapi bagi orang yang bisa spiritual mah ya beda. Iya, kayak merenahin ya. Iya, cuma di pundak saya ditusuk, cuma ditusuk-tusuk, cuma diginiin, ada yang tusuk, ada yang diginiin, ada yang dipijit-pijit. Terus ditusuknya pakai jari atau? Pakai jari aja. Oh, prosesi lainnya, Mas, kayak misalnya harus mandi kembang atau apa gitu? Enggak. Dia cuma ditusuk-tusuk aja? Tusuk doang sama megang tubuh saya seperti ini. Itu waktunya hampir tiap hari atau? Hampir sampai Mei. Berarti hampir tiap hari? Hampir setiap hari. Jadi kan ya apa, telaten ya? Iya, dilakukannya. Jam-jamnya, Mas, waktu-waktunya? Dia jam 9. Pagi? Malam. Pasti jam 9? Pasti jam 9. Karena kan guru saya dagang di depan rumah saya. Iya, sekalian ya. Sekalian. Iya. Kalau setelah tadi peristiwa mati suri dan proses penyembuhannya itu, kalau dengar azan gimana, Mas? Normal. Biasa? Biasa aja. Balik lagi normal. Nggak ada rasa pengen marah, pengen apa, nggak ada. Udah nggak lemes, makan juga sudah normal? Baru masuk 1 suap aja. Oh, tapi ada kemajuannya? Ada kemajuan. Iya, sampai kemudian selesai pengobatan itu ada yang dirasakan nggak, Mas? Perbedaan sebelum sama sesudah? Baik secara fisik atau secara non-fisiknya? Memang nggak ada yang saya rasain. Memang saya dari kecil pun bisa melihat.
bisa Bawaan ya? beda sama anak yang lain. Iya. Bawaan. Oh, dari usia berapa Mas kalau boleh tahu? Dari umur 5-6 Pertama kali lihat apa waktu itu? saya punya temen. Oh, sahabat imajiner ya? Iya. Iya. Segini temen saya. Sosoknya anak kecil. Laki-laki? Laki-laki. Oh, tapi sampai sekarang masih ketemu? Sekarang nggak pernah. Iya. Kalau misal pas tertidur itu ngantuknya masih sama ya, nggak wajar pas mau maghrib misalkan? Oh, udah enggak. Udah nggak? Jadi tidur biasa nggak Iya. mimpi juga? Nggak mimpi juga. Nggak mimpi, jadi normal-normal aja? Normal aja. Oh, ya berarti terus kayak balik itu ya, maksudnya Kayak kembali ke hari biasa. awal. Oh. Kalau sampai hari ini itu masih ada gangguan yang serupa nggak? Enggak. Udah sama sekali? Udah sama Mimpi buruk gitu? Enggak. Cuma memang saya sering ada perjalanan tersendiri Spiritual ya? setiap malam. Oh, terutama pas weton atau pas apa? Hampir setiap hari aja. Kalau kadang kalau saya lagi capek kerja, tiba-tiba keluar, tiba-tiba ada di pantai, Oh, tiba-tiba ada di gunung. kayak astral projection-nya. Iya, Kemarin itu ya apa? Logo Sukmo. Logo Sukmo. Oh iya, ini mungkin sebelum kita akhiri ya Mas ya. Iya. Tapi sempat nggak Mas lihat sosok yang dikirim gitu dulu? Tinggi. Tingginya seapa Mas? Tinggi itu benar-benar tinggi. Setiang listrik itu ada. Itu Dia kecil berbulu. gede gitu kayak King Kong gitu atau apa? Ya, cuma dia kayak sosoknya giginya panjang, bertaring, Oh, kayak matanya merah. Kayak singa laut gitu. Taringnya begini. Iya, kayak gini. Oh, kayak jenglot. Kayak jenglot. Jenglot persis. tapi gede. Gede. Rambutnya panjang juga. Rambutnya acak-acakan. Matanya Matanya merah. merah menyala atau merah doang? Merah kayak gitu tuh lampu tuh. Iya, seperti itu. Oh iya. Tapi berbulunya itu nutup bulu semua. Bulu semua. Tapi pakai kayak cawat gitu, cawat itu enggak? Ketutupan bulu Jadi juga? kayak orang kayak manusia setengah monyet seperti itu. Iya, punya ekor. Enggak, Tanduk juga enggak ada. enggak ada. Itu cuma tinggi doang Tinggi. gitu. Dia selalu ada di sebelah setiap saya tidur. Waktu saya sakit itu dia selalu ada. Di situ? Yang saya lihat cuma dia satu-satunya. Sempat ada komunikasi enggak, Mas? Dia Saya nggak bisa ngomong waktu itu. Oh, tapi dalam batin Dan batin dia ngomong apa? dia bilang nggak bakal bisa kabur gitu. Saya cuma ingat itu, nggak bakal bisa kabur. Terus waktu Mas selesai perobatan itu dia nggak nongol lagi? Nggak nongol sampai sekarang. Dia yang ini ya, yang kabur sendiri ya berarti? Iya, itu akhirnya pas waktu itu saya seluruh baju celana saya dibakar. Yang dipakai sewaktu sakit itu atau semua yang ada di rumah? Yang sakit. Oh, Yang pas saya terbangun dari mati suri itu saya langsung dibakar, disuruh sama guru saya semuanya ya? bakar hari ini. Akhirnya kakak saya bakar semua. Dari celana dalam, baju, celana semuanya dibakar semua. Yang saya pakai aksesoris dibakar semua. Apapun ini misal ini ya nempel di tubuh ya? Iya. Rambut potong enggak? Disuruh potong. Oh, berarti dibuang juga? Dibuang juga hari itu. Pun saya kayak proses pergantian kulit lah kalau pas. Iya, kayak nge-restart ya, mulai baru ya? Iya. Iya, kayak HP itu mungkin Upgrade. Iya, di format terus di-upgrade naik lagi softwarenya. Oh iya. Iya, mungkin Zoom kita tutup ya Mas ya. Ya semoga itu tidak terjadi lagi ya depannya. Dan kita lebih waspada, mawas diri juga. Dari Mas Haris mungkin ada pesan-pesan untuk yang mungkin mengalami serupa atau biar nggak kejadian lagi seperti apa? Jangan sembarangan untuk memosting apapun foto terutama. Karena itu bisa menjadi salah satu media mengerjain seseorang. Ya, baik secara fisik dan non fisik ya Mas ya. Iya. Jadi zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan itu untuk tujuan kurang baik gitu. Iya. Jadi kita jaga, walaupun terkadang ya data kita sendiri bocor gitu, tapi kita jaga gitu sendiri gitu. Oke Mas Haris, terima kasih ya, salam untuk keluarga ya. Iya, sama-sama. Jumpa lagi. Jadi semoga mendapatkan pelajaran yang berharga ya pada kesempatan kali ini. Jadi yang bisa kita petik adalah kita harus jaga hati-hati benar data diri kita dan orang terdekat di kita. Jadi nggak dikit-dikit posting ataupun kalaupun kita misalkan minta tolong untuk kasus ini gitu juga kita kalau bisa ketemunya offline aja, jangan online gitu. Takut nanti malah mau cari penyembuhan malah makin sakit gitu. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng.
kita share sebanyak mungkin. Dan untuk teman-teman yang ingin mengkoleksi atau memiliki merchandise dari tim KTJ, dapat juga diakses di akun Instagram kami semua, dan juga bisa dibeli di toko oranye dan juga toko hijau. Kita akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tansah binaria rahayu sakum.